صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'adzakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita berada di tanggal 3 Rabiul Akhir, Jumadil Akhir tahun 1446 Hijriah, bertepatan 3 Desember 2024 Masehi. Allah perjumpakan kita kembali di dalam sebuah keadaan atau situasi yang sangat menguntungkan. Kenapa kita katakan sangat menguntungkan? Kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah waktu-waktu yang terindah di dalam kehidupan kita di dunia. Karena waktu-waktu yang indah ini, terutama kita ingin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi sesuatu yang membuat kita berbahagia di akhirat kelak. Dan itu haruslah kita hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang sedang kita lakukan. Karena kalau tidak kita hadirkan, maka seolah-olah kita melakukan sesuatu yang sangat berat. Ada sebuah pelajaran di dalam Fathul Bari ketika Ibnu Hajar al-Asqalani rahimallahu taala menjelaskan di antara bab-bab tentang keutamaan menuntut ilmu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan beliau juga menukilkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka beliau rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya itu merupakan sesuatu yang sangat mudah. Maksudnya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah cara yang termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pemahaman, akan mendapatkan pengetahuan, sehingga apa yang diketahui berupa kebaikan itu bisa diamalkan. Begitu juga apa yang diketahui dari larangan, maka itu akan dijauhkannya. Alangkah berbahagianya seorang hamba jika mengetahui keutamaan-keutamaan ini. Di situ ada sebuah komentar ketika
meneliti itu, bahwasanya keutamaan-keutamaan yang disebutkan di antara yang kita sebutkan tadi itu semuanya telah diborong oleh ulama-ulama terdahulu. Itu sudah diborong oleh ulama-ulama terdahulu dan diabaikan oleh kaum muslimin di zaman ini. Ketika kita melihat biografi sanad, mereka melakukan perjalanan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka itu tidak sempat pergi keluar rihlah fi talabil ilmi karena ingin berbakti kepada ibunya. Jadi rekan-rekannya sudah keluar. Salah seorang ulama Basrah, Bundar, gelarnya Bundar. Kenapa diberikan gelar Bundar? Karena beliau telah menguasai telah mengambil seluruh ilmu dari ulama Basrah ketika itu. Dan ada hikmahnya ketika orang keluar, pergi ke Baghdad, pergi ke Yaman atau negeri-negeri yang lain muslimin, ke Madinah, beliau tetap di Basrah. Tujuannya yaitu berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kesempatan itu tidak luput bagi beliau rahimahullah ta'ala dalam rangka mempelajari agama Allah. Jadi seluruh ulama di Basrah ketika itu dia belajar, sehingga apa yang didapatnya tidak lebih kalah dengan orang yang keluar dari Basrah, dari negerinya. Baru setelah ibunya meninggal, baru itu digunakan kesempatan untuk keluar dari Basrah untuk mengumpulkan riwayat-riwayat dari ulama-ulama di negeri yang lain. Jadi kesempatan-kesempatan yang kita, pujian-pujian ulama, alangkah membuat kita takjub dengan pujian yang kalau di Sahih Bukhari itu pujian semuanya. Misalnya berkata Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, huwa thiqah, katanya pujian-pujian. Berbeda kalau kita meneliti Sunan, itu baru ada nanti celaan. Ada misalnya hafalannya yang goncang, bahwasanya dia mungkar, bahwasanya dia pendusta. Itu di rantai sanad perawi di selain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun di Sahih Muslim atau di Sahih Bukhari, yang beberapa hadis yang telah kita lewati itu membuat kita terkesima dengan mereka, para ulama terdahulu. Mereka memahami keutamaannya sehingga mereka memborong semua keutamaan-keutamaan tersebut, sehingga tidak ada waktu bagi mereka. Dan di antaranya Imam An-Nawawi di usia tuanya menjelang ajalnya ditanyakan, kenapa wahai Imam Syekh tidak menikah? Istilahnya kenapa tidak menikah, tidak sempat menikah? Beliau menjawab, bukan karena sibuk yang lain, tetapi karena sibuk dengan ilmu, dia lupa menikah. Lupa menikah karena sibuk dengan ilmu. Nah, jadi berbeda dengan kita yang di sini, kita karena sibuk dengan kegiatan lupa belajar, lupa dengan ilmu. La haula wala quwata illa billah. Ini sedikit muqaddimah bahwasanya ilmu itu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang talabul ilm, belajar ilmu itu la ta'dilu syai', bisa membandinginya. Karena saking tingginya, lamanya kedudukan tersebut. Bagi niatnya salahun niyah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, apabila niatnya itu soleh, baik. Baik. Kita lanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari matan al-aqidah tahawiyah. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan membahas poin ke 117, 118, 119, 120, halaman 34 sampai halaman 35. Jadi poin 117, 118, 119, 120 yang berkenaan dengan arash dan kursi. Arash dan kursi itu masih berkaitan, 4 poin tersebut. Kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Tafadhal.
Baik, kita bahas yang ini dulu. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala menyebutkan pada matan Aqidah Tahawiyah, wal arsyu wal kursyu haqq. Ini adalah keyakinan akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Arash dan kursi adalah hak, adalah benar. Di antaranya ini disebutkan, dijelaskan kama bayyana ta'ala fi kitabih, qala ta'ala, sebagaimana Allah jelaskan di dalam kitabnya. Di antaranya, jadi tidak semua dinukilkan oleh pensyarahnya, tetapi di antaranya yakni di dalam surah Al-Buruj ayat 15, Zul Arshil Majid. Zul Arshil Majid, yakni yang memiliki aras yang mulia. Itu salah satu dalilnya. Kemudian dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rafi'ad darajati dzul. Jadi dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy. Dalil-dalil yang semakna dengan ini banyak. Ada beberapa dalil dinukilkan oleh pensyarah dalam surat Thaha ayat 5 yang kita ketahui, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang Rabb yang maha pemurah, yang berada bersemayam di atas arsy, beristiwa. Ini telah kita bahas bagaimana istiwa, alhamdulillah telah kita bahas di awal-awal. Ini istiwa menurut ulama Ahlus Sunnah al-ulu wal irtifa'. Jadi itu al-ulu wal irtifa', di atas. Sudah jelas itu di atas. Itu tidak ada kalau dirubah dengan ditambahkan kalimat istiwa, istaula, itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Tidak ada pengertian dari istiwa, istaula sebagaimana yang didefinisikan oleh firqah-firqah yang lainnya. Itu sudah jelas istawa, istiwa, mudah kan, sebenarnya mudah. Al-ulu wal irtifa', di atasnya, sudah jelas, sudah dipahami ulama. Mana yang lebih paham ulama terdahulu yang dekat-dekat di zaman Nabi dengan kita? Tentu mereka lebih paham, memahami dengan, dan ini tidak diperbincangkan dahulu. Sebelum munculnya firqah-firqah yang ada di dalam agama ini, itu tidak diperbincangkan. Orang paham, istiwa dah maklum, udah tidak perlu bagaimana ini, tidak ada orang menanyakannya. Seandainya para sahabat ragu, tentu bertanya, ya Rasulullah, kaifa istiwa Allah ya Rasulullah. Tentu keluar hadis yang seperti itu. Ini para sahabat memahami, generasi berikutnya memahami, maka muncullah kelompok-kelompok yang merubah-rubah, yang mereka tidak meyakini dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tetapi merubahnya, mentahrifnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka taslim, berserah diri dengan dalil, menerima apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang telah dijelaskan oleh Nabi melalui sabdanya yang mulia, maka itulah taslim. Kita menerima dengan keimanan. Wajib kita tetapkan bahwasanya Allah seperti itu, sesuai yang Allah kabarkan, sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditaktil, tanpa ditolak. Tak boleh ditolak, tanpa ditakwif, tanpa ditanyakan bagaimananya. Bagaimana itu? Tidak usah ditanyakan. Tanpa ditahrif, tanpa ditamtsil, diperumpamakan, tidak boleh. Itu kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Itu sikap yang benar sebagai seorang muslim, yaitu taslim, menerima firman Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 54, "Tsumma stawa 'alal 'arsy." Jadi kemudian Allah itu istiwa di atas arsy. Kemudian di ayat-ayat yang lain yang semakna dalam surah Al-Mu'minun
ayat 116, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Jadi tidak ada ilah sesembahan yang hak illahu kecuali dia rabbul arsyil karim, yang Rabb yang ars, yang memiliki ars yang karim, yang mulia. Kemudian dalam surah An-Naml ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa arsul azim. Tadi arsul karim di ayat sebelumnya dalam surah Al-Mu'min, di dalam surah An-Naml arsul azim. Jadi Allah tidak ada sesembahan yang hak, yang baik, dan benar kecuali dia Rabb Arsy yang agung. Kemudian dalam surah Ghafir, tadi di sebelumnya surah Ghafir ayat 54, di sini surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Itu orang-orang, ini maksudnya malaikat yang memikul aras dan malaikat-malaikat yang sekitarnya, sekitar aras, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka memuji, mereka menyucikan Allah, bertasbih dan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bih, dan beriman dengannya. Kemudian dalam surah Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi aras Allah itu dipikul oleh 8 malaikat. Jadi wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jadi malaikat pemikul aras itu berjumlah 8 malaikat. Di dalam sebuah hadis Sunan Abi Daud itu dijelaskan bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jarak antara kuping, daun telinganya malaikat pemikul aras dengan bahunya itu selama 700 tahun perjalanan. Itu jaraknya, jarak telinga dengan bahunya ini berapa besarnya itu? Itu 700 tahun perjalanan. Dari sini maka sebelum kita lanjutkan ke hadis-hadis yang menyebutkan tentang aras Allah, bahwasanya Allah memiliki makhluk yang paling besar adalah aras. Jadi makhluk Allah yang paling besar adalah aras. Dan aras itu merupakan payung, atap bagi seluruh makhluk. Nah, jadi paling tinggi aras, dan di atas aras itu tidak ada lagi kecuali Rabbuna Jalla wa Ala. Jadi ke bawahnya semuanya adalah makhluk. Jadi itu yang menaungi seluruh makhluk, itu adalah aras Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih jelasnya ada di dalam hadis juga disebutkan, seperti hadis orang yang di dalam kesulitan, wa fi du'ail karbil marwi fi sahih, yang diriwayatkan dalam sahih, apabila seorang hamba kita semuanya berada dalam kesulitan yang sangat sulit, maka ucapkan ini, doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad dan yang lain-lainnya. Dan juga terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lain. Jadi banyak meriwayatkan tentang At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan seterusnya. Jadi ini hadisnya sahih. Jadi kalau kita dalam keadaan sangat dalam kesulitan, maka ucapkan ini, doa ini yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya la ilaha illallahul azim, azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim. Jadi tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah yang azim, yang maha agung, dan halim, maha penyantun. Kemudian la ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah Rabbnya arsyil azim, Rabb yang agung.
ars, Rabbnya ars, yang pemilik ars yang agung. Kemudian la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Nah, itu apabila itu diucapkan seseorang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan dia genting, tidak tahu apa yang dilakukan, kata Nabi di dalam hadis itu bahwa akan terangkat kesulitannya. Jadi diucapkan la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Jadi diucapkan itu ketika kita dalam kesulitan yang sangat, maka setelahnya akan mendapatkan terangkatnya kesulitan di dalam hati kita. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ini maksudnya ini langsung nih, tidak dibawakan sanad-sanadnya, tapi langsung, tapi otomatis ini bersambung sanadnya. Jadi Ibnu Abbas berkata, telah bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna kam bainas samai wal ard. Di ketika itu Nabi SAW menanyakan kepada para sahabat, adakah engkau mengetahui, apakah kamu semua mengetahui berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna, jadi dijawab oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bersabda, bainahuma masiratu mi'ati sanah. Jadi jarak antara keduanya, yaitu langit dan bumi, jaraknya itu sejarak 500 tahun perjalanan. Itu jarak. Kemudian kata Nabi SAW, wa min kulli sama'in ila sama'in masiratun mi'atin sanah. Kemudian jarak antara langit dengan langit berikutnya. Jadi kita mengetahui ada 7 lapis langit, itu jarak antara langit-langit itu sama. Itu 500 tahun perjalanan. Wa kithafu kulli sama'in masiratun mi'ati sanah. Ketebalan langit itu, tebalnya langit itu, jadi langit itu memiliki ketebalan bangunannya itu sama juga 500 tahun perjalanan, tebalnya langit itu. Di berapapun banyak malaikat, itu tidak akan runtuh langit itu kecuali di hari kiamat. Wa fawqas samai sabi'ati bahrun baina asfali wa a'lahu kama baina samai wal ard. Dan di atas langit yang 7 itu ada samudra, bahrun. Jarak antara permukaan dengan dasar samudra itu kama bainas samai wal ard, seperti jarak langit dan bumi, berarti 500 tahun perjalanan. Thumma fawqa dzalikal arsy baina asfalihi wa a'lahu kama bainas samai wal ard. Kemudian di atas samudra itu ada arsy yang jarak antara dasar dan permukaannya sebagaimana jarak antara langit dan bumi, yaitu 500 tahun perjalanan. Wallahu fawqa dzalik, dan di atas semuanya itu Allah. Laisa yakhfa 'alaihi min a'mali bani adam syai'. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun amalan dari anak keturunan Adam. Jadi hadis ini diriwayatkan selain Imam Ahmad, warahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Taib, itu penjelasannya. Itu penjelasan, dan Baihaqi juga membawakan dalam kitabnya Asma' wa Sifat. Hakim juga menukilkan ini dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian diriwayatkan dari Sunan Abi Daud dan selainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, inna arshuhu ala samawatihi kahakadha. Jadi Nabi SAW menyebutkan bagaimana rupanya aras tersebut. Sesungguhnya arasnya itu di atas langit kahakadha. Jadi Nabi mempraktekkan waqala bi ashabihi mithlu qubbah. Jadi Nabi
mengisyaratkan dengan jarinya, mithlu kubbah, seperti kubbah. Kemudian wa fi sahih al-Bukhari an Rasulullah SAW annahu qala, di dalam sahih Bukhari dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau bersabda, iza sa'altumullahal jannah, jika engkau meminta kepada Allah surga, fasaluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus, fa innahu a'lal jannah, karena surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi, wa ausatul jannah, atau yang tengah-tengahnya, wa fauqahu arsyur rahman, dan itu adalah atapnya adalah arasnya ar-Rahman. Jadi ini hadis-hadis yang dibawakan di sini oleh muallif rahimallahu taala, Ibnu Abil Izzi rahimallahu taala, walaha arsul azim. Taib, dari beberapa dalil tadi, maka terbayanglah bagi kita tentang aras, bahwasanya kita simpulkan dari ayat-ayat tadi bahwasanya aras adalah makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar. Kemudian aras itu adalah makhluk Allah yang atap yang paling tinggi. Jadi semuanya dinaungi oleh aras, di bawahnya semuanya makhluk. Batas makhluk yang paling tinggi adalah aras. Di atas aras itu tidak ada lagi makhluk melainkan Khaliq Allah tabaraka wa taala. Kemudian dari nas-nas tadi kita sebutkan juga seperti di sini, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, bahwasanya aras itu makhluk Allah yang paling besar, sudah tadi ya. Makhluk Allah yang paling tinggi. Kemudian juga disebutkan bahwasanya saking besarnya malaikat pemikulnya saja tadi disebutkan dalam surah Al-Haqqah, itu dipikul oleh 8 malaikat pemikul aras itu yang besar-besar, yang daunnya telinganya, jarak daun telinganya dengan bahunya itu 700 tahun perjalanan. Itu baru malaikatnya. Lalu bagaimana arasnya yang dipikul? Lalu bagaimana Rabbuna Jalla wa'ala? Ada riwayat, dan ini juga dinukilkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitab Tauhid di akhir-akhir bab, sebuah riwayat bahwasanya besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan, ini kita baru aras, ini kursi Allah itu besarnya dibandingkan dengan luasnya langit dan bumi. Luas langit dan bumi itu ibarat logam kecil, uang logam kecil, lingkaran atau cincin yang berada di padang pasir. Adapun besarnya aras dibandingkan kursi Allah, itu kursi itu dibandingkan aras itu ibarat logam atau cincin, lingkaran cincin di padang pasir. Lalu bagaimana Allah Rabbuna Jalla wa'ala? Itu makanya di akhirat nanti di hari kiamat itu Allah menggulung langit dan bumi, itu mudah bagi Allah, sebagaimana dalam surah Az-Zumar Allah gulung semuanya oleh jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam surah Az-Zumar. Taib. Sekarang kita pelajari tentang maknanya aras. Apa itu aras? Al-arsu fil lughah ibaratu fis saril ladil lil malik. Jadi secara bahasa aras itu ya seperti istananya, singgasananya raja. Adapun secara istilah itu dijelaskan bahwasanya itu singgasana tahmilul malaikah, yang dipikul oleh malaikat, wa huwal qalqubbah 'alal alam, itu seperti kubah dan seterusnya. Kesimpulannya bahwasanya apa yang dijelaskan oleh muallif, bahwasanya aras itu adalah singgasana yang memiliki tiang yang dipikul oleh para malaikat, dan ia seperti kubah
di atas alam dan ia menutupi atap seluruh makhluk, sebagaimana ini didefinisikan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Taib. Mengenai tadi air samudera itu juga dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 7, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'." Dan adalah arsy Allah itu berada di atas air. Tadi kita sebutkan bahwasanya itu di atas samudra. Samudra ya air itu dengan maknanya sama meskipun lafaznya berbeda. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan kursi. Wa ammal kursiyyu faqala ta'ala, mengenai kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman wasi'a kursiyyus samawati wal ard dalam ayat kursi yang kita ketahui dalam surah Al-Baqarah ayat 255 bahwasanya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Ini harus butuh konsentrasi karena di sini disebutkan tentang kursi itu. Wa annahu qala kursiyyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat dua tumit Allah Azza wa Jalla. Ini harus butuh konsentrasi. Jangan dibayangkan tumit kita. Wal arsyu la yaqduru qadrahu illa Allah taala. Dan aras Allah itu tidak ada yang mengetahui keadaannya besar beratnya kecuali Allah taala. Jadi dalam masalah riwayat-riwayat hadis-hadis tentang asma wa sifat, jangan sesekali kita membayangkan apabila itu sama tumit, jangan kita katakan itu tumit. Maksudnya jangan bayangkan tumit kita, jangan dipermisalkan. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi yang mengenai tumit ini, dan ini diingkari, ditolak orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah tidak meyakini ini. Berarti Allah itu maka dia menuduh orang yang paham akidah Ahlussunnah, ini orang-orang ini mengatakan Allah punya jisim. Apa istilahnya? Mujassimah, ya mujassimah. Dari dahulu mereka tetap memfitnah Ahlussunnah wal Jamaah dengan mujassimah. Tapi kita tidak nama boleh sama, tetapi hakikat berbeda. Itu harus diyakini. Jadi dalam mempelajari asma wa sifat ini berat. Jangan sesekali muncul dalam pikiran kita sesuai dengan apa yang ada sama makhluk. Nama sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan, lalu kita imani tanpa kita tolak, tanpa kita selewengkan maknanya, tanpa kita tanyakan, ya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalil lain yang ada qadamain ini, telapak kaki, ketika setelah banyak dari yang masuk neraka, ternyata neraka itu masih luas. Secara makna kita bawakan, neraka itu masih luas, maka Allah Tabaraka wa taala celupkan tumitnya di neraka, sehingga neraka mengatakan sudah penuh. Sudah penuh ya Rabb. Ini kalau orang-orang di akidah yang lain mendengar ini, ini tengoklah kajian mujassimah mengatakan Allah punya ini, Allah ada betis, Allah ada tangan, Allah sesuai dengan makhluk. Tidak. Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan samakan dengan makhluk. Dan beberapa kali kita contohkan di sini, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Monyet punya tangan, manusia punya tangan. Itu sudah berbeda. Tangan monyet banyak bulunya. Itu sudah berbeda. Meja punya kaki, kita punya kaki juga. Itu sudah beda. Kaki meja, kaki kita sudah berbeda. Jadi untuk memahaminya harus kita tetapkan, kita harus taslim, kita imani, supaya tidak dibawa oleh syaitan bayang-bayang kita, hati kita, maka itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Jangan dibayangkan, karena akal kita tidak akan sanggup untuk mencernanya. Orang-orang yang menolaknya, Mu'attilah, sebenarnya mereka bertujuan baik, tujuan mereka niatnya.
Jadi karena ada sama ini akhirnya ditolaknya semuanya. Allah begini, tidak ada, itu tidak, itu tidak, itu tidak. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka menetapkan sebagian dan menolak sebagian. Tapi Mu'attilah seperti Jahmiyah itu menolak semuanya. Karena tidak mungkin Allah begini, tidak mungkin Allah. Dia bertujuan baik, akan tetapi akhirnya dia menolak firman Allah. Allah yang menjelaskan, Nabi SAW yang menyebutkan dalam sabdanya. Kenapa harus ditolak? Kita tinggal menetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar kita telah jelaskan dahulu di awal-awal, kalau tidak salah di Maudil Ihsan, di awal kajian ini. Jadi tentang asma wa sifat ada beberapa kelompok. Yang pertama menolak, yang kemudian menolak sebagian, menerima sebagian. Ada namanya taufid. Taufid itu kita serahkan saja ke Allah, terserah Allah itu. Tetapi dia tidak berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah menerima, tetapi itu sesuai dengan makna dan hakikatnya. Kalau mereka sekedar ya sudah terserah Allah itu. Nah, ini beda dengan taufid dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi mereka oh ya itu Allah sebut, tetapi janganlah kita bahas. Nah, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan, tetapi langsung dengan hakikatnya ditetapkan langsung. Jadi intinya bahwasanya tentang akidah asma wa sifat, kita ulangi, kita wajib menetapkannya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahasucian Allah, tanpa ditolak, tanpa diselewengkan maknanya, tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dan seterusnya. Maka apabila itu telah kita tetapkan, maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah asma'u was sifat. Baik, kita azan dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Tafadhol. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ikhwani fid din, azakumullah. Alhamdulillah tadi kita telah membahas tentang aras. Kita telah singgung masalah aras. Dan adapun tentang beratnya timbangan beratnya ars Allah itu juga kita mengetahui bahwasanya Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, ketika Ummul Mukminin itu lama berzikir ba'da subuh sampai waktu duha, dilihat oleh Nabi. Lalu Nabi mengajarkan salah satu lafaz zikir pagi diucapkan, Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridho nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Jadi seberat aras Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah yang mencukupi Subhanallah wa bihamdi adada khalqih, sebanyak jumlah ciptaannya, ada wa zinata arsyih. Begitu juga dengan seberat arasnya, dan tidak ada yang lebih berat makhluk melainkan aras Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimati. Jadi apabila itu diucapkan, kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Juwairiyah radhiyallahu anha, maka itu sudah mencukupi. Karena Ummul Mukminin dari subuh sampai duha tetap berzikir kepada Allah. Sudah syuruk tetap berzikir, sampai duha tetap berzikir. Lalu diajarkan oleh Nabi SAW dengan lafaz zikir pagi, diantaranya yang tadi kita sebutkan, Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridho nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Taib. Itu tentang keadaan aras Allah, tidak ada yang mengetahui berapa beratnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mengenai kursi dan aras kita sudah mengetahui, dan itu adalah hak Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu wajib mengimaminya, bahwa itu adalah benar adanya. Dan terjadi perbedaan ulama, di syarah ini kita sempat baca bahwasanya apakah aras itu seperti langit dan bumi nanti digulung oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya aras itu tidak digulung sebagaimana langit dan bumi. Aras tidak Allah Ta'ala alam. Kita tidak, cuman itu penjelasan yang tambahan bagi kita sebelum kita lanjutkan ke poin berikutnya. Taib, ini sekaligus saja. Poin 118, 119, 120. Tafadhol. Allah meliputi segala sesuatu dan Dia di atas segala sesuatu. Wa qad jaza anil ihatati khalqa, dan Allah menantang yang membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi segala sesuatu. Taib. Kemudian muallif menjelaskan pada poin berikutnya, wa huwa mustaghnin 'anil arsy wa ma dunah. Dari satu bentuk keyakinan akidah Ahlus Sunnah, Allah tidak membutuhkan aras dan semua yang di bawahnya. Jadi seluruhnya, aras sampai ke bawah semuanya, maksudnya makhluk seluruhnya, langit dan bumi seluruhnya, itu Allah tidak butuh. Allah tidak membutuhkan. Kemudian muhitun bi kulli syai'in wa fawqah. Allah meliputi segala sesuatu dan Dia di atas segala sesuatu itu. Wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqah, dan Allah menantang yang membuktikan kelemahan makhluknya untuk meliputi segala sesuatu. Taib. Kita jelaskan di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tidak membutuhkan aras dan seluruh makhluknya. Allah tidak butuh, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 97
fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan sesuatu pun dari alam semesta ini. Jadi Allah tidak butuh makhluknya. Seluruh makhluknya yang butuh bergantung kepada Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, dan surah Fatir. Wahai manusia, sesungguhnya kamu itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Fatir ini lanjutannya, wallahu wal ghaniyul hamid, dan dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita ingatkan di sini, wallahu min waraihim muhit, padahal Allah yang mengepung mereka dari belakang. Ala innahu bikulli syai'in muhit, maka ketahuilah sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi ayat-ayat seperti ini dibawakan oleh muallif. Kemudian wa huwal qahiru fawqa ibadihi yakhafuna rabbahum min fawqihim, tentang warsu fawqa dzalik wallahu fawqa dzalik kulluh. Tadi sudah dijelaskan juga hadis ini. Jadi intinya pada poin ini bahwasanya Allah tidak butuh akan makhluknya. Seluruhnya Allah tidak membutuhkan. Kemudian tentang aras, summastawa 'alal ars, kita jelaskan di sini. Di sini ada pembahasan yang penting oleh muallif. Muallif menjelaskan di sini kembali bahwasanya summastawa 'alal ars. Jadi beliau mengingatkan jangan seperti orang-orang yang ahli ta'til, yang tidak paham dengan ulu, sifat ulu Allah, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Jadi diingatkan. Ingat Imam Ahmad ketika ditanya tentang lima su'ila an qaulihi ta'ala tsummastawa 'alal 'arsy. Jadi ketika itu ditanya kepada Imam Ahmad, kemudian Allah istiwa di atas ars, kata Imam Ahmad, al istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimananya itu tidak diketahui. Bagaimana istiwa Allah itu tidak diketahui. Wa imanu wajib, mengimaninya wajib, dan kata Imam Ahmad terakhirnya wa su'alu bid'ah, dan soal menanyakan tentang ini adalah bid'ah. Wa hadzal jawabu an Ummu Salamah radhiyallahu anha mauqufan wa marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ini baru dapat ilmu baru juga kan? Wa yuraul hadzal jawab. Jadi jawaban Imam Ahmad ini ke Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa, lalu disebutkan ini diriwayatkan jawaban ini dari Ummu Salamah. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha mauqufan dan mauquf, wa marfu'an dan marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila dari keterangan ini, coba kita lihat. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Fatawa. Jadi ini mauquf dari Ummu Salamah dan marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini maka semakin yakinlah kita tentang apa yang kita yakini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Marfu'an itu bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tadi jawaban dari Imam Malik. Imam Malik menyebutkan tentang istiwa itu al-istiwa al-ma'lum. Kemudian wa kaifah majhul, bagaimananya itu tidak diketahui. Wa imanu wajib, mengimaninya wajib. Dan soal menanyakan itu maka itu adalah bid'ah, kata Imam Malik rahimallahu taala. Itu mengenai Allah di atas langit yang ketujuh itu juga ada riwayat yang lainnya. Ini sebagaimana kalau dilihat, qad sami Allahu qallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ketika itu bisik-bisik tersebut, jadi ada yang waktu itu hukumnya zihar. Ada orang yang menzihar istrinya, maka terjadi perdebatan, maka ditanyakan tentang kepada Rasulullah bagaimana hukumnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu padahal itu di balik rumah beliau, masjid itu dekat dengan rumahnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu tidak mendengar. Lalu ketika turun
ayat dalam surah Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah sampai akhirnya, maka kata Ummul Mukminin, beliau tidak mendengar, tetapi Allah yang berada di atas langit itu mendengarnya. Jadi turun hukum mengenai bagaimana kafarat zihar itu, yang mengatakan bahwasanya punggungmu seperti punggung ibuku. Jadi ada misalnya istri kita katakan punggungmu seperti punggung istriku, itu tidak boleh kita menggaulinya, haram sebelum ada kafaratnya. Nanti bisa. Jadi waktu itu ada yang sahabat melakukan zihar, istrinya mendatangi Nabi SAW, maka apa yang diucapkan itu Ummul Mukminin tidak mendengarnya. Ketika turun wahyu itu, maka kata Ummul Mukminin, Allah di atas langit ketujuh itu mendengarnya. Lalu apakah orang kekatan? Apakah engkau lebih mengetahui daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menolak bahwasanya Allah di atas langit? Al-ulu wal irtifa. Kenapa ditolak? Kenapa? Tidak. Kalau dipakai, itulah kelemahan orang mutakallimin, orang-orang yang mendahulukan ra'yu mereka, mendahulukan logika mereka, akal mereka, tidak akan bisa menampung apa yang Allah beritakan. Karena akal itu terbatas. Akal terbatas. Sebagaimana pandangan kita itu terbatas. Pandangan kita, habis dinding ini kita tidak melihat di belakang dinding itu. Terbatas. Begitu juga dengan akal manusia terbatas. Maka turunlah wahyu untuk mengabarkan perihal yang gaib. Ini begini, aras Allah begini. Lalu kiamat begini. Ini dijelaskan dengan wahyu. Dan tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah dengan akal, bukan menyepelekan akal, itu telah didudukkan oleh ulama. Maka itu dengan posisi yang sangat banyak, seperti afala tadzakkarun, afala ta'qilun, bukan menafikan akal itu tidak berfungsi, tidak, tetapi dengan pembahasan yang lain. Masalah yang gaib, yang kita tidak ada ilmu pengetahuan tentang itu, cukuplah apa yang Allah khabarkan, apa yang disebutkan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi SAW, dan kita taslim, kita menerima. Itulah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun masalah yang lain, yang ada kapasitas logika kita, akal kita bermain di situ, berpikir di situ, maka itu dituntut. Afala tadzakkarun, afala tatafakkarun. Jadi bukan menafikan, orang apa itu tidak ada otaknya, tidak ada berpikir segala macam, tidak. Kita menerima, memahaminya sesuai dengan apa yang dijelaskan, yang ada rambu-rambunya. Kalau tidak ada jalur kita di situ, akal kita berhenti. Cukup kita dengan Al-Quran dan hadis saja. Dan apabila ada ranah-ranah untuk bisa akal untuk mencernanya, seperti hukum-hukum fikih yang itu membutuhkan pendapat-pendapat atau ijtihad, maka itu tidak masalah. Kan banyak sekarang, lalu bagaimana Ustadz, apa hukumnya berwudu dengan air air mineral yang kita curi misalnya, apa hukumnya? Akan itu butuh ijtihad, butuh analisa-analisa yang membutuhkan daya fikir, mengumpulkan dalil-dalil, maka akhirnya dihukum. Ustadz, apa hukumnya umroh tanpa mahram bagi perempuan? Nah, telah dijawab oleh ulama-ulama kita bahwasanya umrohnya tidak masalah, tetapi dia bermaksiat karena safar tanpa mahram. Jadi seperti itu. Jadi masalah-masalah yang ada main pikiran kita, kalau kita gunakan untuk itu, untuk memahaminya. Tapi kalau tidak ada ranah akal, jangan digunakan akal. Itu makanya orang-orang akliyun, mutakallimin, orang-orang yang itu mereka menolak semuanya. Sejak kapan pula dia mengetahui? Sudah jumpa dia dengan Allah di atas aras katanya. Macam-macam lah. Allah istiwa di aras sebagaimana duduk. Itu fitnah semuanya. Kita tidak pernah ulama kita menjelaskan seperti itu. Allah itu duduk di singgasana sebagaimana dia duduk di kursi. Tidak pernah. Tidak pernah ulama kita akidah Ahlus Sunnah menjelaskan seperti itu. Jadi ini masalah ini kalau tidak didudukkan, kalau tidak kita pahami, dan mereka pun merasa paling benar. Mereka merasa paling benar, tetapi benarnya membuat kita semakin bahasanya yang nampak kedunguan, nampak kedunguan. Allah itu tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah, tidak dia.
Coba kalau mainkan logika kita, berarti tidak di atas, tidak bawah, dia ada, berarti Allah tidak ada. Kan kesimpulannya seperti itu. Kan orang tuh dia nggak mau Allah itu tidak ada istiwa, tidak boleh ditunjuk-tunjuk ke atas. Padahal ulama kita menjelaskan lebih dari 1000 dalil yang menjelaskan bahwa Allah itu di atas langit, lebih dari 1000 dalil. Kalau nggak mau ya pakai dalil sendiri saja. Ustadz kalau berdoa kemana kiblatnya Ustadz? Kita serahkan kemana Ustadz? Kita serahkan yang di mana-mana atau kita serahkan kepada yang di atas? Kan ada permasalahan, sudahlah kita serahkan saja kepada yang di atas. Itu tidak bisa mereka mengingkari fitrah mereka. Itu dari fitrah, tidak bisa mereka. Tetapi karena ego mereka tidak mau menerima kebenaran, akhirnya itulah yang terjadi. Kita serahkan kepada Allah, nunjuk dia ke atas. Kenapa kita serahkan kepada yang di mana-mana? Jemari-jemarinya kan, Allah di mana-mana katanya kan. La haula wala quwata illa billah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang sahih sebagaimana yang diajarkan di dalam kitabullah dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita taslim, kita menerimanya dan tidak kita tolak sama sekali. Alhamdulillah mengenai aras pembahasannya cuma satu kali pertemuan, berbeda dengan takdir. Adapun takdir itu berapa kali pertemuan kita itu, panjang rupanya masalah takdir. Karena berat dan pembahasannya kenapa orang Qadariyah dikatakan majusinya umat ini oleh Nabi SAW, ternyata mereka sama mazhabnya dengan majusi. Sama dengan majusi. Mereka menolak takdir, tidak ada Allah itu tidak mengetahui pekerjaan hamba sebelum hamba itu melakukan. Nah, itu akidah Qadariyah yang telah kita bongkar kebusukannya beberapa, dan itu puncaknya di pertemuan yang kemarin. Mungkin bisa dilihat rekamannya, bahwasanya mereka majusi dari umat ini. Orang majusi, penyembah api, itu berkeyakinan bahwasanya kebaikan itu dari cahaya, dari terang benderang. Adapun keburukan itu dari kegelapan. Itu anggapan orang majusi. Begitu juga orang Qadariyah. Orang Qadariyah mengatakan itu kebaikan itu dari Allah, adapun keburukan itu tidak dari Allah katanya. Sementara seluruh perbuatan makhluk, semuanya makhluk dan perbuatannya seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan yang dilakukan oleh hamba dan keburukan yang dilakukan oleh hamba, itu adalah semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu mengetahui kapannya, di mananya, seandainya tidak dilakukan apa yang terjadi, itu Allah mengetahuinya. Jadi ini apabila sudah mengetahui tentang bagaimana takdir itu, maka manis rukun iman itu. Meskipun dia yang terakhir, takdir baik dan buruk, dan itulah parameter manisnya iman. Ada seseorang itu beriman kepada Allah pada seluruhnya, tetapi tidak beriman pada takdir. Diuji, dah blank semua keimanan mereka. Tapi kalau ini dia sudah mantap di sini, istilahnya adapun yang lainnya itu akan mengikutinya. Otomatis orang yang beriman pada takdir baik dan buruk, maka itu adalah bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Demikianlah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Adapun di pertemuan yang akan datang itu tentang Nabi Ibrahim yang Allah jadikan sebagai innallaha takhidha Ibrahima khalila. Jadi Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalil, kekasihnya, wa kallamallahu Musa taklima. Allah menjadikan Musa itu berbicara padanya. Jadi ini tentang nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas masalah ini. Taib. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.